Sudah. Oh, sudah. Belum terekam nanti emang. Sama pertanyaannya sama kok. Terus ya Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ininya. Nah, ini perkiraannya saya 15 menit ternyata gak 30 menit tapi yang pertama mungkin 30, tapi kalau yang berikutnya mungkin, karena kalau yang pertama itu kan saya mungkin pertanyaannya masih baca dulu, masih agak ini, tapi kalau yang kedua kan mungkin lebih lancar. Ini nanti saya minta tanda tangan tapi setelah selesai wawancaranya ya. Nama lengkapnya jenengan? Sri Hartini. Tempat tanggal lahir? Malang 20 April 1971. Usianya berarti sekarang berapa? 50. Kata saya 50 ya san. Kira jadi petang puluh kira. Jenis kelamin perempuan. Pendidikan terakhir apa ya? SD. Pekerjaan utama? Pekerjaan utama sekarang. Gitu apa dagang? Apa itu? Punya stand di Jatimpak 1. Jualan apa itu? Baju. Oleh souvenir. Oke, di tempat wisata ya. Iya. Dagang baju dan souvenir di tempat wisata. Itu pekerjaan utama nih jenengan ibu nggih. Dan wisata apa dia? Jatimpak 1. Oh, Jatimpak. Oke. Alamat lengkap Bu? Jalan Darsono. Jalan Darsono sini aja ya berarti ya. Gang Raja Wali. Gang Raja Wali. 97. Nomor 97. RT RW. 97 nggih. RT 5 RW 9. RT 5 RW 09. 09. Kelurahannya? Naklek. Esok ya? Esok. Enggak, bersama. Oke. Kecamatan Batu. Batu, Kota Batu. Kadang selalu jenulis kabupaten. Terus orang juga masih sering nyebutnya Malang. Padahal kan bukan Malang misalnya. Desa Batu tapi cuma di KTP tulisan Malang. Masih Malang karena dulu pas bikin masih Malang ya. Iya. Enggak apa-apa. Teleponnya, nomor teleponnya itu jelas. 0813 ya 0813 5883 5883 0699. 0699. Iya. Oke. Alamat email udah punya? Email Nanti email-emailan. Punya? di Gmail ya. Iya, Gmail. Nah, kalau punya alamat email Gmail juga malah bagus. Gini ya? Yang Mana? ini. Oh, yes. Oh, belum punya berarti alamat. Oh, ini. Nah, itu. Sri. Sri 0652 @gmail.com. Itu bacanya kayak A itu bacanya @gmail.com. gmail.com. Bacanya gmail.com. Ya. Nama rakom nanti saya isi sendiri. Posisi ten rakom jenengan sebagai apa? Kalau di rakom pendengar ya, kan pendengar. Anggota juga. Anggota yang dulu pas ngurus perizinan dimintai KTP yang enggak, berarti pendengar. Pernah dimintai KTP yang untuk ngurus perizinan dan sebagainya dulu. Iya, pernah. Dimintai, berarti anggota. Iya berarti anggota. Maksudnya ya anggota, ya pendengar iya, tapi juga anggota. Ada yang pendengar tapi bukan anggota. Kalau yang tidak dimintai KTP tidak aja itu bukan anggota, tapi dia pendengar biasa gitu. Jadi ini anggota komunitas ini.
Oke, terus anu sejarah singkat sejarah berdirinya radio ini jenengan aja cerita. Pernah anu ceritanya piye? Masih ingat apa enggak? Sejarah berdirinya. Saeling-eling mawon. Yen Depannya garis besarnya gimana? nggih anu sejarah berdirinya Rakom ini jenengan tahu napa mboten? Sejarah berdirinya Bos FM ini. Enggak tahu juga. Oh, enggak tahu. Tapi kok anu dia diminta KTP dulu ngerti untuk ngurus izin dan apa ngerti? Iya, pokoknya diminta IKTP itu aja semua anggota diminta IKTP Untuk ngurus. perizinannya. Tapi sejarahnya gimana enggak ini ya enggak ngerti. Oke. Berarti kalau visi misi Rakom ngerti visi misinya sini. Enggak ngerti juga. Enggak ngerti. Oke, enggak apa-apa. Terus kepemilikan, kalau pemiliknya ini radio komunitas ini pemiliknya siapa? Apakah pribadi ataukah komunitas? Komunitas. Komunitas. Oke, komunitas apa? Maksudnya komunitasnya siapa aja? Kalau di sini yang komunitas itu, apakah komunitas tertentu? Oh, komunitasnya sini apakah masyarakat desa sini atau umum atau petani? Kan ada yang petani bunga umum, masyarakat umum. Oke, badan hukum punya atau legalitas hukum punya radio sini? Jangan ngerti atau? Iya, badan hukumnya ngerti ya. Tapi anu jangan sakit nyebut deh berizin apa legalitasnya apa di sini bentuknya, apakah perkumpulan ataukah yayasan atau apa ngoten niku ngertos napa mboten? Enggak bisa. Tapi ada sebenarnya di kayak gitu ada itu ada perizinannya ada ahlinya ada nanti. Nah ke depan itu kan teman-teman mesti ngerti oh iya mas dewe iki legal itu iki nomor ranune misalnya jadi bisa menunjukkan Saya tahu cuma ada ya perizinan juga hanya gitu kan, legal Pak. toh tapi kalau bisa kan sekalian sampai menyebutkan Iya, iya. legalitasnya apa oh sudah punya anu nota AHU atau Kemenkumham gitu jadi ini kayak yang ditempel Pak Sugo itu sudah dari Kementerian Hukum dan HAM sudah dari pusat sudah ada yang pakai nama-nama dan jenengan juga itu. Apa Rakom ini mempunyai Dewan Penyiaran Komunitas atau DPK dan Badan BPPK punya. Iya. Oke. Oke. Terus sepengetahuan Anda dari mana sumber pendanaan radio komunitas ini sumbernya dari mana? Dari yang punya sendiri ditambahkan itu Anggota juga kan? yang penyiar nih Mbak Sila ini biasanya yang dulu tuh pernah jual kaos gitu kan. Fundraising ya. Terus sama Kalau iuran di anggota juga pernah nggak iuran? minta iuran cuma isi kelontang gitu aja. Oh lah ya. Pakai kas Berarti gitu. memang ada ini ya. Iya, terus Iklan? jual masker. Iklan juga? Iklan ya? Iklan enggak? Enggak. Enggak. Oke. Apa ini anu jualan apa jualan jualan masker kalender. Mbak Sila yang itu yang jalan Iya. itu. Masker, kalender, kaos, Stiker juga, stikernya oke, bos dulu yang saya tahu itu. Jadi di andus apa penggemar pada suruh beli Iya, itu namanya sebenarnya juga bagian dari iuran ini. Cuma caranya iuran tapi dengan cara membeli produk. Jadi kan anu apa laba dari itu buat membiayai ini kan gitu. Itu sebenarnya juga bagian dari iuran masuk kas. Apakah Rakom ini memiliki SOP pengelolaan keuangan? Aturan pengelolaan keuangan sudah punya atau belum? Kan itu ya, bendahara tuh. Bendara punya, tapi aturan-aturan tentang keuangan oh duit iku nek duit mlebu kudu mlebune nang iki. Terus setelah itu ke siapa ngoten ku enten jalure mboten. Ada aturan yang pernah disepakati atau belum? Misalnya iuran duit itu sing nyekel nek duit mari iuran ini sing nyekel duitnya sapa? Terus dikelola sapa? Ada. Jenengan saged cerita. Biasanya nek duit anu nang ngelola uang biasanya Kalau yang dari macam gini nih, macam iuran penjualan tadi itu kan, heeh. kan masuk kas gitu kan. Iya. Iya. Dari masuk kas nanti dipakai apa gitu.
Nah, pas dipakai apa-apa itu yang lainnya tahu juga nggak biasanya? Tahu, Yang mesti semua tahu. diinformasikan Iya, ya, iya. dimusyawarahkan juga Iya, dulu. iya. Ini kaset tiga Iya. iki sakmene, tiga iki Iya. sakmene. Iya. Artinya sebenarnya sudah punya SOP tapi belum tercatat. Iya. Tidak tercatat. Oh, kalau iuran itu nanti harus diumumkan, harus itu belum tercatat aturan-aturan tentang keuangan belum ya. Iya. Oke. Ada kesepakatan tidak tercatat. Saya tulis gitu aja, ada kesepakatan tidak tercatat. Siapa yang mengelola keuangan Rakom? Yang mengelola sinten? Bendaranya itu. Bendara. Oke. Iya. Ketua? Enggak. Tidak. Ketua apa ya? Lebih ke bendara ya. Kalau ketua lebih ke kebijakannya jadi siapa Iya. Nah, berapa jumlah personil di radio ini yang jenengan ngertos, ada berapa personil? Si kru-krunya. Kemudian Nggih, personilnya. Ada berapa? Sing jenengan ngertos sih yang tahu mawon. aja. Ya, yang diketahui aja nih. dari ketua, bendara gitu semua. Nggih, nggih. Oh gitu. Yang jenengan ketahui 10 orangan. 10. Iya. Oke, kalau yang penyiar ada berapa? Penyiar aja, tahu nggak? 4. 4. Berapa laki-laki? Penyiar laki-lakinya ada berapa? 2. 2, perempuan 2 berarti. Iya. Oke. Teknisi Teknisinya Mas Randy itu satu berarti, satu. Iya, Mas Randy. Satu laki-laki itu aja. Iya. Ya, yang jenengan ketahui aja, nggak harus nanti kan yang tahu, kalau yang lain tahu ada 2 ya nanti akan jawab 2. Jadi ini tidak untuk salah benar kok Bu, hanya untuk data Iya. sepengetahuannya jenengan sinten ngoten. Iya. Nek produser, programmer jenengan ngertos sama mboten? Produser itu yang produksi iklan layanan masyarakat atau rekaman ngoten Bu. Oke, programmer juga nggak tahu ya. Ada yang rangkap tugas dalam penyelenggaraan siaran di Rakom napa mboten? Antara penyiar sama pegang kita. Saya rangkep Yang enten. rangkap. Ada yang rangkep Kayak Mas jabatan Randy kan penyiar Iya. sama teknisi. Oke. teknisi. Terus Mbak Sila Heeh. penyiar sama itu apa tadi itu? Oke. Yang tadi itu. Napa? Oh, yang jualan itu fundraising ya, penyiar Iya. plus teknisi. Kalau Mbak siapa satunya? Mbak Sila Mbak Sila. Mbak dia itu penyiar. penyiar plus cari duit lah. Iya. Fundraising lah, bahasa ininya fundraising. Double kan berarti. Ya Rakom biasanya ngomongin sih di akhir double. Siapa segmen utama dari radio komunitas ini? Pendengar utamanya siapa? Masyarakat desa secara umum atau komunitas khusus? Nah, misalnya komunitas Pakai khusus umum. itu petani Secara umum. umum ya. Iya. Perempuan di desa atau anak-anak umum ya, lebih anak umum ya. Iya. Berapa jumlah anggota komunitas dari Rakom ini? Jumlahnya ada berapa anggota komunitas di sini? Sekalian funnya. Iya, ya anggota komunitas dulu dimintai KTP juga yang menjadi anggota sini. Kurang dari 50, antara 50 sampai 100 atau 100 ke 250, lebih dari 250. Ada berapa orang? Saya lebih 100 ya. Lebih dari 100, antara 101 sampai 200. Berarti antara 101 sampai 250. Iya. Oke, seterusnya. Oke. Terus dari segmen apa pendengar terbanyak dalam 3 sampai 6 bulan terakhir? Pendengar terbanyak dari segmen apa? Apakah dari masyarakat umum, secara umum, terus komunitas khusus? Umum. Umum. Iya. Tapi berapa laki-laki, berapa perempuan? Nggak tahu ya, nggak punya Ya, tapi datanya. banyak yang saya Iya. tahu kan yang banyak atensi gitu kan. Tapi nggak tahu jumlah-jumlahnya, nggak tahu ya. Tapi yang Oke. tahu banyak. Banyak. Karena kita nggak pernah mendata. Jadi kalau radio komunitas yang punya radio yang punya manajemen yang bagus itu punya data pendengar yang gitu, bulan iya, terakhir iya. ini misalnya sing selama 6 bulan ini sering ngirim atensi sopai ngono misalnya orang ini si A
dalam bulan iki lho ngirim atensi ku sampai ping 100 misalnya. Wis iki paling sampai ping iki cuma ping kok saiki jarang ngirim atensi. Wah, bulan iki cuma 10 kali tok misalnya kayak gitu. Jadi itu biasanya kalau radio-radio yang anu itu punya data itu. Jadi dicatati tiap ada atensi itu didata sehingga apa tahu perkembangan pendengarnya gitu. Apa saja program siaran yang dimiliki oleh radio komunitas ini? Siaran pendidikan enten apa mboten? Siaran pendidikan Ada apa enggak? Apa nama acaranya apa nama pendidikan ada kalau yang acara di sini enggak? Enggak ada, tidak ada. Terus kalau budaya? Acara budaya. Acara khusus budaya Iya. gitu. Misalnya kesenian daerah atau apa yang kesenian. Terus kalau informasi, berita, bukan? Informasi Informasi apa biasanya? itu Sailing mau. dari Yang anu napa layu napa ngoten niku? apa itu? Apa yang orang meninggal, terus orang Iya, sakit, kalau gitu, terus itu memang pernikahan, terus ada informasi apa Iya. lagi? Terus macam COVID itu Oh. COVID itu Mm-mm. terus dari Polres itu Oh, dari ada Polres. apa kehilangan apa Oh, berita kehilangan ya. ya berita kehilangan Iya, biasanya radio komunitas memang gitu. sosialisasi dari Mm-mm. Dari mana? Sosialisasi dari mana? Yang pernah jenengan sempat dengar? aduh dari mana sih? Polres itu. Iya, Polres dari Polres ya. Oke. Terus kalau hiburan ada ya? Hiburan Jelas. Biasanya yang jenengan yang paling jenengan senangi hiburannya apa? Kalau di sini yang acara paling dangdut dangdut. Oke. Karena nek sing seneng tembang kenangan, nek sing seneng pop, nek jenengan senenge dangdut ya. Oke. Kalau yang acara lain, nah selain dangdut, apa yang paling jenengan seneng? ada tembang kenangan ada lagu itu India Seneng kadang nggih, seneng liut nggih. iya. India. Iya, klorin nggih seneng cek jaman kuc-kuc tahe. Program siaran serius miliki Rakom. Yang khusus program siaran khusus apa yang dimiliki Rakom? Punya program khusus enggak sini radio komunitas ini? Program khusus kayaknya saya Enggak, oke. Terus program yang paling banyak diminati oleh pendengar atau komunitasnya yang paling banyak diminati program apa? program hiburan Hiburan ya, paling Ya. banyak. Nggih. Radio yang paling utama ke hiburan kok. Apakah Rakom mempunyai program siaran khusus yang berkaitan dengan perempuan? Nggih, yang sudah pulang dulu gak apa-apa. Aku deh nganu nyonya sih teko pojok kontinu mas aku. Oh, nggih, lah ya jenengan besok juga ndak apa-apa, Pak. Iya. Soalnya masih banyak waktu untuk yang sekarang ini yang sibuk-sibuk ibu-ibu. Bu bisa jam piro Bu? Organisasi Bu ini tahun ini. Terus Rakom mempunyai Cuman aku iki Rakom bos ya, bos. Marisa. Mempunyai program siaran khusus yang berkaitan dengan isu perempuan apa mboten yang khusus isu perempuan nanti misalnya siaran khusus tentang kesehatan reproduksi apa tentang apa kekerasan terhadap perempuan, tentang perdagangan perempuan, tentang belum tidak ya. Terus apakah Anda mengetahui isu perempuan yang ada di komunitas basis Rakom? Jangan ngerti isu perempuan sing biasanya dicurhat-curhatno para ibu-ibu para perempuan di sini masalah apa biasanya? Sing sak ngertosin jenengan nek ketemu kanca-kanca biasanya masalah ekonomi sendiri ekonomi. Oke. Iya, gak apa-apa ini berarti ngerti jenengan berarti jadi
jadi ini saya tadi ngomong ke ibu-ibu yang lain juga. Jadi program acara itu sebenarnya bisa diambil dari apa yang dicurhatkan anggotanya dari komunitas. Misalnya kok iki kok ben kumpul-kumpul kok ngomong ekonomi ya misalnya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dicarikan solusi melalui radio. Misalnya ayo nek ngono masalah gini ojo dicurhatno nek padha dhewe mungkin gak kacek, gak ada perubahan. Nah, misalnya curhatnya kepada pemerintah desa misalnya, atau curhat kepada dinas koperasi misalnya, terus apa atau dinas pariwisata misalnya, karena di tempat wisata ditutup kan, terus dinas pariwisata dikumpulin. Itu solusinya buat kita yang dagang di sana gimana Pak, ini banyak yang curhat itu, tolong dikasih solusi atau pandangan atau apa. Nah itu bisa diangkat menjadi acara sebenarnya. Nah itu maksudnya yang kayak gitu-gitu jenengan bisa musyawarahkan sama teman-temannya, sama anggota nek pas kumpul-kumpul, nek pas karaoke bareng, ayo nggak acara apa, terus kan Pak Teguh juga koneksinya banyak. Pak nggak boleh narasumber ngomong curhat-curhatan nih, kalau cewek dewe gak curhat-curhat dewe ya misalnya kayak gitu kan bisa tindangnya wong pinter entah dari universitas atau dari mana. Tak kira mereka nek dimintai bantuan itu pasti mau aja. Jadi curhatnya apalagi nek diskusinya nanti ya on air tapi juga ada di sini, misalnya di siaran ketemu nduk ngarep kuno kok mikir nduk kuno ngobrol-ngobrol tapi di siaran, jadi sing hadir dengerin yang di rumah juga bisa dengerin, apalagi kalau direkam kemudian bisa diputar ulang. Oh iya ini kan bahas apa ya, diputar naik kene eleng naik ya, itu juga bisa gitu. Nah saya berharap juga ini nanti ke depan itu bisa kayak gitu, sehingga Rakom itu nggak akan ada matinya kalau benar-benar memperhatikan suara-suara dari komunitas. Misalnya masalah anak-anak, kan anak belajar daring kok kangelan misalnya, ayo nyeluk dinas pendidikan, ayo misalnya gimana sih nasib pendidikan kita, anak-anak kita masa ke depan harus ini terus misalnya kayak gitu. Nah itu jadi bisa menjadi ide gagasan, ide mata acara yang itu kemudian memenuhi kebutuhan kita kan, masalah apapun lah, ngomong kesehatan reproduksi kok seneng keputihan atau apa misalnya. Ayo nek ngono nyeluk bidang desa aja misalnya, atau dinas kesehatan atau siapa boleh narasumber curhat-curhatan kok kalau keputihan misalnya solusinya apa, biasanya penyebabnya apa, biar kita tahu kayak gitu loh. Jadi bisa kayak gitu. Jadi radio anggap aja radio itu tempat untuk selain untuk hiburan juga untuk sekolah lah gitu. Tapi pelajarannya kita yang menentukan. Dari sekolah kan pelajarannya ditentukan sama kepala sekolah. Matematika ini apa bahasanya, tapi nah ini enggak, pelajarannya kita yang menentukan. Aku pengen sinau tentang masak, bahkan ada radio komunitas di mana nih dekatnya Kandangan dulu itu namanya Domonulan FM, itu ada punya acara bikin cuma tukar resep, acara hiburan ya puter-puter lagu. Pas request itu sebelum minta lagu harus ngasih resep dulu yang biasa dimasak kayak gitu. Akhirnya ijol-ijolan terus lama-lama ibu ya dia kok masuk tuker-tukeran resepnya wis akeh nek dijajal dimasak, akhirnya kumpul-kumpul ayo dimasak resep-resep itu sampai kemudian mereka itu bikin produk bersama. Jadi masakan dititip nang toko-toko. Iya bisa jadi. Itu dari itu menjadi solusi ekonomi mereka dapat, kemudian ada juga yang untuk radionya. Jadi dibagi-bagi gitulah bade. Oh, entah Mas Yogur misalnya badine gur 50 ya, misalnya sak produk badine gur 50 rupiah lah misalnya, sing 10 rupiah ke radio, sing 20 ke kene, sing 20 ke sing ngedolke misalnya kayak gitu. Itu kan juga bisa jadi itu bisa jadi ini, bisa dipikirkan lah ibu-ibu yang anggota Rakom ini bisa ngarah ke sana. Termasuk tadi kalau dinas koperasi misalnya ide usaha apa kayak gitu. Gitu ya. Jadi terus apakah Rakom juga mempunyai program khusus yang mengangkat isu utama di komunitas basisnya? Ada program khusus yang angkat isu ngomong no petani bunga misalnya. Pernah ada program-program khusus gitu enggak? Belum ada ya. Oke. Tidak. Jadi kan bisa ke depan kan juga bisa program khusus. Ayo nggak program khusus yang untuk pedagang-pedagang di wisata, atau ayo nggak program khusus untuk anak-anak hari Minggu misalnya anak-anak jak nyanyi gitu misalnya, atau program khusus untuk bapak-bapak piye dikai pelatihan gender cek gak kekerasan terhadap perempuan misalnya kayak gitu kita atau gimana apalah gitu ya, itu sebenarnya bisa lewat sini juga. Nah, apakah Rakom mempunyai mekanisme menentukan program dan materi siaran? Pernah punya
musyawarah sama ibu-ibu enaknya ya acara apa kayak gitu itu belum pernah punya enak radio acara yang radio loh belum pernah. Nah, itu kan artinya belum ada mekanisme. Kalau beberapa radio komunitas yang lain itu ada pertemuan rutin komunitas, misalnya tiap bulan ada arisan. Terus dulu pernah arisan ya. Nah, sambil arisan itu mereka membuat acara. Dalam bulan iki enaknya gawe acara apa kae. Oh, minggu iki enak hari 17 Agustus ya gawe acara apa rek. Misalnya iki ada Hari Kartini misalnya terus radio gawe acara diskusi tentang perempuan atau apa. Jadi ada mekanisme itu. Biasanya ada yang punyanya, tapi mungkin Rakom sini mungkin belum ya. Tapi ke depan yang dulunya itu jarang-jarang. Yang dulu ya. Nah, itu mungkin bisa dihidupkan. Jalan, Pak. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi baiknya bersiaran acara yang sifatnya siaran atau di udara ataupun yang offline yang di darat. Ada radio komunitas saya dulu di Jombang Suara Warga FM itu karena komunitasnya adalah pedagang kaki lima, ibu-ibu pecel, pedagang pecel, kemudian tukang becak. Itu tiap tahun, tiap ulang tahun radio kita bikin bazar. Jadi nanti yang jadi ketua panitianya itu gantian. Kalau tahun ini ibu-ibu pecel jadi ketua panitianya, nanti yang tahun berikutnya pedagang kaki lima, tahun berikutnya lagi tukang becak. Biasanya nggih panggung, Bu. Ben ulang tahun itu nggih panggung, terus ngarep itu nggawe bazar. Orang yang datang fan-fan itu kudu tuku kupon. Jadi nanti sudah jadi otomatis anune iki terjual. Jadi tuku kupon kok kebetulan sing tukang becak itu selain becak mereka itu juga punya usaha bikin telur asin. Tadi nduk ngarep ada dodol telur asin, terus ibu-ibu pecel ya dodol pecele ngono tiap. Nah, kayak gitu itu harus dihidupkan. Itu bisa dihidupkan kembali dan itu nanti akan bisa menunjang ekonominya anggota, juga bisa membantu sedikit ekonominya radio untuk operasional radio atau lupa-lupa kayak bayar pajak bertahun misalnya itu bisa gitu. Jadi tujuan kita kan itu iki orang untuk tes lulus apa enggak ya, tapi untuk saling memberi inspirasi untuk gimana nantinya Rakom itu bisa dimajukan juga oleh ibu-ibu, oleh anggota-anggota yang ada di udah lancar ini, udah enggak pandemi ini mungkin bisa. Ini kan sudah mulai kayaknya adanya zonanya kan sudah mulai kuning, oranye kuning, nanti bisa hijau gitu kan, insya Allah semakin membaik. Ekonominya juga harus diperbaiki, tapi kalau nggak ada upaya-upaya juga nggak akan berubah. Jadi harus ada upaya-upaya itu, termasuk kayak tadi misalnya diskusi dengan dinas koperasi, dengan pemerintah desa, dengan Kesra misalnya. Jadi ekonomi ini ibu di desa ini piye, desa atau kelurahan sini ada inovasi nggak untuk membantu ekonominya ibu, selain masuk sumbangan sembako tok, daripada sumbangan sembako misalnya sumbangan untuk usaha atau keterampilan apa atau peluang bisnis apa misalnya bisa jalan terus yang kontinu gitu ya. Terus apakah dalam menyusun program dan materi siaran Rakom mengakomodir kebutuhan basisnya? Ini sudah belum mengakomodir. Jadi siaran ini mengangkat isu-isu yang ada di komunitasnya itu sudah atau belum? Belum ya. Makanya tapi ke depan bisa juga diusulkan kemudian disengkuyung bareng. So ayo lek gawe acara ngene kumpul-kumpul wis aku nggawa kerupuk, aku ngundang dinas kesehatan misalnya, aku nggawa kerupuk, aku nggawa gulone, aku nggawa teh piye jen disusine enak ngono tok kan bisa kayak gitu. Tapi dengan hanya nggawa kerupuk enak nggawa urunan gula, urunan teh kita dapat ilmu pengetahuan. Kita dapat tambah pinter, kemudian kalau mau kesehatan kita praktekkan juga kita akan menjadi semakin sehat misalnya kayak gitu. Jadi nanti bisa diatur kayak gitu. Terus menurut Anda apakah Rakom mempunyai image atau gambaran yang dipahami oleh komunitas basisnya? Kira pertanyaannya memang rada angel. Jadi nek menurut jenengan radio komunitas ini sudah menangkap atau bisa memiliki gambaran tentang komunitas ini jenis yang dibutuhkan komunitasku apa iki wis menurut jenengan radio komunitas ini sudah menangkap itu belum? Setahu saya belum ya, nggak apa-apa belum. Arti kan dan memang nggak akan tahu mungkin kalau anggotanya juga nggak pernah ngomong aku jadi butuh informasi ini loh gitu. Jadi memang harus saling ngisi. Jadi yang pengurus, yang penyiar, yang lu dikasih ide, aku butuh siaran informasi tentang ini, Bu. Golekno informasi tentang ini misalnya. Ayo nggak ada aja. Jadi saling mengisi. Kadang-kadang penyiar itu juga aku kayak naik siaran opo ya, naik ngomong opo ya, kadang bingung.
kan nggak tahu ini. Tapi kalau ada masukan dari anggota dari komunitas itu pasti akan lebih seru gitu loh. Nanti pasti akan berkembang ya kayak tadi yang ceritakan kaitannya guru acara puter lagu untuk tuker resep itu jadi usaha bersama gitu. Itu contoh kecil aja, ada banyak lain nanti saya ceritakan kapan-kapan kalau latihan nanti di sini. Terus menurut Anda apakah Rakom ini memiliki kemampuan untuk memberi layanan sesuai dengan komunitas basisnya? Memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melayani, misalnya sampean duwe ide pengen ngundang dinas koperasi kayak tadi itu misalnya, itu memungkinkan atau enggak? Maksudnya radio komunitas ini punya kemampuan untuk melakukan itu apa enggak? Misalnya kalau mendatangan kan enggak, tapi kapan dulu tuh pernah didatengin gitu Pak, cara-cara siaran. Artinya sudah pernah kan ada Polres juga. Nah artinya sudah ada potensi, artinya ada kemampuan sebenarnya bisa ya. Iya, sebenarnya artinya bisa, ada kemampuan artinya sebenarnya bisa. Iya. Cuma mungkin belum dimaksimalkan, Iya, belum diubah nih, misalnya dikembangkan gitu belum ya. Artinya sebenarnya apalagi kayak Pak Teguh kan juga koneksinya banyak, temannya banyak. Dulu bahkan pernah dikarang di KPK dan sebagainya kayak gitu-gitu kan. Artinya sebenarnya sudah punya koneksi yang bagus, punya sejarah baik, dan itu kan bisa menjadi bekal untuk menggait lagu yang lain-lain gitu. Oke. Artinya memang tapi selama ini belum ya, berarti tidak ada potensinya. Apakah Rakom ini memiliki kemampuan? Ya, punya, ada potensi ya, ada pengalaman baik. Tapi sudah nah itu urip-urip kerjasama dengan para pihak itu ya Polres ya apa, karena saya dulu pernah dengan KPK barang ya. Itu kan potensi, artinya sebenarnya punya kemampuan, cuma kan perlu digerakkan lagi gitu loh, diubah ngono. Oke. Menurut Anda kemampuan teknis apa saja? Nah ini jenengan gak ngerti mesti. Microsoft Word ngerti pora? Excel lagi istilah-istilah komputer nanti Mas Randy kayaknya yang harus menjawab. Menurut Anda kegiatan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan personil Rakom atau komunitas dalam memberi pelayanan atau dalam bersiaran? Menurut sampean cek nih kapasitasnya meningkat itu perlu dilakukan apa? Apakah perlu dilakukan pelatihan, diskusi, atau asistensi, atau asistensi itu misalnya pendampingan tentang kelembagaan, atau juga magang ke lembaga lain? Pernah nggak magang? Ini bukan pilihan tapi boleh diceritakan. Kalau pelatihan kira-kira perlu berapa? Pelatihan gitu perlu berapa untuk meningkatkan kapasitas kru di sini? Saya rasa diskusi. Enggak apa-apa, diskusi juga ya. Pelatihan juga mungkin. Pelatihan juga ya. Terus asistensi kelembagaan atau didampingi lembaganya sini, didampingi misalnya dari JRKI Jatim untuk piye ditoto meneh gitu acara sing oke, perlu juga ya. Magang ke lembaga lain pernah? Oh nggih Bu, makasih ya. Kalau magang ke lembaga lain itu mungkin bisa. Kalau saya dulu punya kru yang yang teknisi, karena radio saya belum punya teknisi. Kalau nyekolahne arek siji ki tak titipne nang radio komunitas lain untuk belajar teknis. Jadi kalau kirim nang Bandung dulu, nang Jawa Barat, nang Bandung tak kon magang di kono, tinggal di Bandung selama 2 bulan, belajar tentang piye carane utak-atik mixer, mic, terus sound, macam-macam kayak gitu. Jadi ketika kembali, tapi belum ya. Tapi kira-kira kayak gitu perlu Pak? Perlu juga enggak untuk atau studi banding ke radio komunitas lain misalnya? Itu bisa menginspirasi ya, nantinya mungkin bisa didengar. Ya kapan-kapan rekreasi ini gak rekreasi tok, tapi rekreasi ini nang radio komunitas iya sing wis di perbandingan. Lho kono acarane wis ngene, studione barang kaya apa, kok kegiatane apa bae nduk radio komunitas iki. Nanti kan bisa yang bagus ditiru, yang elek ya gak usah ditiru kan gitu. Oke, menurut Anda apakah kegiatan Rakom sudah sesuai dengan tujuannya? Menurut jenengan sudah sesuai atau belum? Dalam
semua hal dalam Ya menurut jenengan yang poin menurut jenengan ya sudah sesuai dengan tujuan ora. Nah, jenengan tujuan radio. Tapi karena jenengan tadi tidak tahu tujuan Rakom ini apa ya, visi misi Rakom tidak memahami secara sepenuhnya ya, atau belum tidak tahu. Kalau itu maksudnya misinya gitu Ya, ya, visi misi radio komunitas Visinya ini mempersatukan apa istilahnya, funnya Ya, komunitasnya. ya. Oh. Berarti tahu no jenengan tadi visi misinya. Jadi Ya, visi tapi misinya kan- tadi itu iya, mempersatukan. Gak apa-apa, Iya. diingat-ingat ini. Berarti ini mempersatukan ya, komunitasnya ya. ya. Iya. Nah, mempersatukan. Ada jinglenya soalnya. Ada jinglenya itu Saduluran Selawase. Nah, seduluran Selawase ya. Seduluran Selawase. Oke, ini aja di mitosnya itu. Nah, menurut jenengan itu sudah tercapai belum? Sudah tercapai untuk menyatukan, sudah berhasil mempersatukan komunitas sedulurnya itu atau belum? Sudah. Kayaknya sudah, kan Oke. kemana-mana pun apa, kayak Sambang kemana-mana gitu kita mesti ada grup, kita kumpul apa itu ada informasi di grup itu terus kita ngumpul, terus kita kesananya bareng-bareng gitu, kemana-mana ada bareng-bareng. Oke, jadi ada ini ya, saya kasih contoh di sini misalnya Sambang orang sakit gitu ya. Sambang tuh nek ngantenan Iya, di manten, kita mesti bareng-bareng juga ya. Oke, sambang bareng, sambang sedulur oke. Terus Rakom memiliki rencana aksi jangka menengah atau jangka panjang nggak di sini? Nggak tahu atau tidak? Iya sudah atau belum atau tidak tahu? Rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Misalnya aku pengen tahu 5 tahun engkas iki studioku dadi luwih apik ngono ada. Iya Ada sudah pernah ada rencana real kayak gitu nggak atau yang lainnya, rencananya apa aja yang pernah dengan dengar rencana, atau kalau tidak tahu dijawab tidak tahu juga nggak apa-apa. Contohnya kan kapan dulu itu kan belum ada komputer, terus sekarang udah ada gitu kan. Jadi udah apa itu Bertahap meningkat. sudah semakin meningkat. Iya, Oke. Tapi kalau yang ke depan yang akan datang ada rencana apa jangan tahu apa enggak? belum. Jadi belum, yang ini belum ya. Oke. Tapi menurut Anda apakah perubahan yang terjadi di komunitas basis karena program yang dimiliki Rakom? Nah, kalau program radio komunitas ini yang membawa perubahan kepada kelompok kepada komunitas ini apa? Ada nggak program yang membawa perubahan? Misalnya perubahan apa nggak tahu. Kalau tadi misalnya kita bikin diskusi ekonomi terus kemudian pengetahuannya berubah dari nggak tahu jadi tahu, dari stres ngomongnya menjadi tidak stres lagi, terus ada ide-ide ekonomi, ada solusi dan sebagainya, itu kan berarti ada perubahan. Nah, dari selama ini cuma curhat-curhat tok tapi terus diolah jadi jadi acara, kemudian nyeluk narasumber, terus gawe ide kegiatan, terus dicoba gawe usaha atau apa, terus sampai gawe usaha komunitas yang gede, koperasi mbok usaha apa kayak gitu, itu kan berarti perubahan. Kalau ini belum. Terus menurut Anda metode penyiaran yang efektif bisa diterima komunitas basis itu apa? Metode penyiaran kan siaran ini ada yang on air, Iya. ada yang on air tapi digabung sampai offline. Datang ke sini ketemu langsung. Nek menurut jenengan lebih suka yang mana? Yang on air aja hanya dengerin dari rumah, atau yang datang ke sini kemudian beracara bareng di sini, ya dengerin lagu, ya bertemu teman, ya jenengan lebih suka yang mana? Dua-duanya. Tapi cara Kebanyakan rasa on air senengnya sekarang. lebih senengnya itu yang mana, lebih ngefeknya? Lebih senangnya itu yang datang ya. Yang datang. Oke.
soalnya iso Yang ketemu iso ketemuan, kabaran iya. iso kangen iso curhat-curhatan iki Iya. mau ya kan ke depan sebenarnya kayak gitu penting Iya, jadi iya. mungkin selain curhat-curhatan terus curhat iki digawe apa enake gitu kan jadi tidak hanya jadi curhat-curhatan terus ngenes terus tambah Iya. sedih kan ya enggak toh tapi nek iso ya iso ngambil golek solusi bareng gitu kan. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau workshop lainnya yang terkait dengan isu analisis gender? Pernah ikut pelatihan gender enggak? Apa saking desa atau dari PKK atau apa ngomong analisis gender pernah apa bukan? Tidak pernah. Terus apakah Anda mengetahui gender itu apa? Isu gender itu apa? Ya. Yang terjadinya tidak tahu. Oke. Apakah Rakom mempunyai program yang merespon isu gender di komunitas basis? Gender itu STEM. Iya ya. Ada program yang ngomongin gender nggak di radio atau ngomongin isu-isu perempuan dan anak itu nggak ada. Oke. Ada kan belum nah ke depan kan bisa diusulkan. Nah, ngomong gender itu apa? Kapan-kapan nanti saya bisa kasih pelatihan tentang gender itu apa, bagaimana, kenapa itu penting kayak gitu nanti kita bisa diskusi bersama. Apakah Rakom pernah mempunyai materi siaran yang mengangkat masalah perempuan? Ya, pernah tahu nggak? Ada diskusi talkshow atau apa yang tentang isu perempuan? Tidak ya. Terus apakah perempuan di Rakom mempunyai akses yang sama dalam menyiapkan program hingga penyiaran di Rakom? Aksesnya atau peluang dan aksesnya itu sama nggak antara yang laki-laki dan perempuan di Rakom sini? Kalau dalam segi kepenyiaran sama saya rasa. Oke. Nah, tapi kok kon sebutkan piye maksudnya menyiapkan negara penyiaran. Misalnya apa kalau jenengan bisa klaim itu sama, buktinya apa kalau misalnya? Kalau antara yang penyiarnya cowok sama cewek gitu ya. Yang on air juga sama. Ada yang cewek cowok ya. juga ada pula. Iya. Oke. Ada penyiar laki-laki, ada penyiar perempuan ya. Oke, kok di sini salah. Oke. Terus menurut Anda apakah mendesak bagi Rakom agar setiap personil memahami isu gender? Menurut jenengan belajar ngomong isu gender penting napa mboten? Kira-kira perlu belajar tentang isu gender apa mboten? Gender itu apa, bagaimana, terus Pengen tahu juga. kenapa kok itu penting menurut jenengan? Ya, bisa berbagi pengalaman juga. Berbagi pengalaman. Bisa curhat-curhatan ya, dan cari solusi. Oke, lanjut. Terus apakah Rakom perlu menyiapkan kegiatan khusus bagi personel untuk memahami gender? Para personel para perlu juga nggak dilatih tentang gender? Iya. Kenapa? Kenapa kok perlu? Penyiar kok perlu dilatih tentang gender? Biar lebih itu ya. Biar lebih apa? Lebih pengetahuannya juga. Perhatian penyiar pengetahuannya meningkat kan juga nek berbicara nanti juga iso nular nih Ke fannya. penyakitnya pengetahuannya itu ke pendengar ya. Nanti agar bisa mensosialisasikan ke ini ya, ke pendengar. Ini apakah Rakom melakukan evaluasi secara berkala? Ada evaluasi rutin nggak di radio komunitas ini? Ya, tidak tahu lainnya. Kalau dulu sih ada pertemuan rutin gitu kan. Kalau sekarang enggak. Sekarang masih vakum dulu. Karena ada ya, tapi sekarang tidak ya. Nah, terus apakah Rakom melibatkan komunitas dalam melakukan evaluasi kinerjanya? Evaluasi biasanya melibatkan teman-teman nggak? Ini programnya acara dewe
apik apa ora, harus dievaluasi kayak gitu, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kayak gitu. Pernah dilibatkan ibu-ibu atau kelompok sini untuk mengevaluasi atau menilai kegiatan siarannya di Rakom sini, bisa apik apa durung, kekurangannya apa, itu sudah dilibatkan ya. Iya. Oke, terus apakah Rakom memiliki program pengkaderan untuk peningkatan SDM? Sini sudah punya program pengkaderan enggak? Kaderisasi misalnya ngelatih sing arek nom-noman cek ya bisa siaran. Terus untuk yang bisa teknis, biar bisa teknis juga. Tidak ya, berarti belum punya program pengkaderan ya, kaderisasi. Karena kan Rakom kan engko mosok sing tuwek-tuwek terus ya, nek sing anu kan mesti perlu ada latihan. gitu Kalau ya. di radio komunitas saya di Jombang itu sering dipakai tempat magang anak-anak SMK. Jadi ada anak SMA, anak SMK yang jurusan apa teknologi informasi TIK, itu mereka magang di radio untuk kayak PPL atau apa itu yang kayak mahasiswa KKN kayak gitu juga ada. Jadi mereka praktek bersiaran di situ. Kadang ada juga yang enggak wani siaran, ada bantu administrasi, bantu ngelumpukna kertas-kertas yang apa requestnya pendengar, atau belajar membuat berita kayak gitu. Itu juga bisa menjadi bagian dari kaderisasi. Kalau punya program kayak gitu, itu nanti bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan bahkan anak TK di Sumatera Barat itu ada radio komunitas yang memberikan waktu jam siar, ada dalam satu minggu itu ada satu acara 1 jam kalau nggak salah hari Minggu, itu memberikan ruang untuk anak-anak bersiaran. Jadi mereka bersiaran, anak-anak bersiaran tentang anak-anak menyapa teman-temannya, memutarkan lagu untuk teman-temannya kayak gitu-gitu untuk anak-anak. Jadi itu juga untuk kaderisasi. Ini modelnya gitu. Ini belum ya. Apakah Rakom memiliki sumber pendanaan yang menjamin biaya operasional Rakom? Sudah punya sumber pendapatan yang Yahud belum, yang untuk radio komunitas belum ya. Misalnya punya usaha, kalau di radio lintas Merapi FM itu di Ndeles, itu pucuknya Merapi, di Sragen, di Klaten itu di Jogja, perbatasan Jogja, Klaten sama Boyolali, Magelang itu. Mereka sekarang komunitasnya, karena mereka komunitasnya itu desa dan banyak petaninya, mereka sekarang punya produk kopi, namanya kopi Petro. Ya diolahnya dulu dari radio itu. Jadi orang memusyawarahkan itu, nah nggak usaha apa ya, curhat-curhatan kayak gitu, sampai karena mereka punya kopi semua. Ya wes saya kopi ini nek didol dewe-dewe karo gitu, tapi ini dilompokno, dipilih sing bagus-bagus, di roasting, dikemas, dikei cap, dikei merek, diurus no PIRT-nya dan sebagainya, jadi produk namanya kopi Petro, sekarang terkenal. Jadi tiap bulan itu ada acara di Kabupaten Klaten, itu bupatinya selalu bikin acara kopi bersama masyarakatnya, dan kopinya kopi Petro itu yang dipakai. Jadi ada yang beli terus akhirnya. Dan itu kan itu ada bagi hasil untuk komunitasnya, tapi juga untuk radionya ada. Jadi makanya mereka kemudian sudah punya sumber dana yang cukup mantap lah, nggak khawatir lagi masalah dana gitu. Bahkan mereka punya tabungan kebencanaan juga. Jadi mereka tabung rutin, dibaginya kalau pas Merapi itu meletus atau pas lagi watuk lagi apa kayak gitu-gitu, perapiannya sering. Karena itu mereka sudah sepakat bahwa kita harus hidup damai berdampingan dengan bencana. Suruh pindah nggak mau, karena memang sudah kehidupannya di sana, dia tetap bertani aja. Cuma nek layak kadang-kadang kudu ngungsi sedelot, enggak ya balik meneh. Nah, tapi kan butuh biaya untuk itu. Nah, mereka menabung rutin untuk sekolahnya anak-anak, bahkan beberapa dapat beasiswa. Jadi dari komunitas gini asalnya, Bu. Kemudian mereka kerjasama dengan universitas, minta keringanan, terus ada yang dapat beasiswa di gratis, nah kuliah di UGM, kuliah di gratis kayak. Karena mereka tahu perjuangannya masyarakat sini itu di radio bareng tuh, mereka anak-anak ya bersiaran, bahkan anak-anak mereka sudah punya kelompok gamelan. Jadi kaitannya biasa seneng tua-tua ya, enak jame. Jadi ada belajar gamelan sing wong tuwek-tuwek, enek sing cah nom-nom, bahkan anak-anak gitu. Jadi pokoknya iso berkembang banyak Bu kalau dilakukan bersama. Ya seneng bener, seneng. Kapan-kapan kudune studi banding dolan rono Bu. Oh, ya.
apakah Rakom memiliki sumber pendanaan? Ini belum ya, berarti ya sini tidak ya, belum ada macet. Kalau cik nganu mau cik yo gawe stiker ya apa, tapi kan belum stabil cara, belum menjadi usaha yang mantap kayak gitu. Nek kalau kok kayak Kopi Petro tadi kan sudah punya PRE, punya produk, bahkan sudah ekspor kayak itu. Beberapa dari teman-teman dari luar negeri yang pengen nanti kayak dibeli dari Shopee, dari online gitu. Apakah Rakom membangun dukungan pemerintah daerah atau desa dalam pendanaan penyiaran? Kita minta bantuan pemerintah untuk dapat akses dana desa atau dana kelurahan, dana pernah belum? Pernah dapat dana dari desa? Dari desa kelurahan? juga, Pernah? iya. Dapat berapa? Pernah? Kurang tahu, tapi yang saya tahu ada dana dari desa, dari Pemkot, gitu. Kalau waktu mau pengurusan itu perizinan, Oh, malah dapat dana dari Pemkot. kita kan mengajukan proposal gitu. Oh, Yang mengajukan saya tahu proposal gitu. untuk bantuan untuk ngurus perizinan kayak Ya, gitu. Oh, cuma oke. sebatas pakai ngurus itu aja, yang besar, garis Dengan besarnya kayak aja. apa? Ini by proposal ya, mengajukan proposal ya. Oke sih, terima kasih Bu. Selesai. Ini tanda tangan dulu tapi ya. Nama dan ini nama terang terus tanda tangan. Nanti tanggalnya saya isi sendiri. Tanda tangan guys. Dulu ya. Makan dulu, makan malam dulu. Ye, Nanti makan dulu.